Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang obesitas. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Overweight adalah berat badan melebihi standar berat badan menurut tinggi badan, meningkatkan otot tubuh atau jaringan lemak atau keduanya. Obesitas adalah akumulasi jaringan lemak di bawah kulit yang berlebihan dan terdapat di seluruh tubuh. Obesitas seringkali dihubungkan dengan overweight. Walaupun tidak sesuai identik oleh karena obesitas mempunyai ciri-ciri tersendiri. Syarif Dr. 2011. Etiologi, ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kebiasaan makan yang buruk. Yang kedua, faktor keturunan. Yang ketiga, tidak aktif secara fisik. Yang keempat, umur. Yang kelima, terlalu cepat memberi makanan pada saat bayi. Yang keenam, faktor perkembangan. Yang ketujuh, pemberian antibiotik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, faktor kesehatan. Patofisiologi, makanan yang adekuat yang disertai dengan ketidakseimbangan antara intake dan output yang keluar masuk dalam tubuh akan menyebabkan akumulasi timbunan lemak pada jaringan adipose, khususnya jaringan subkutan, yang apabila terjadi akan timbul berbagai macam masalah, di antara timbunan lemak pada area abdomen yang menyebabkan tekanan pada otot-otot diafragma meningkat sehingga terganggu jalan nafas. Manifestasi klinik, bentuk tubuh, penampilan, dan raut muka penderita obesitas. Paha tampak besar, terutama pada bagian proksimal. Tangan relatif kecil dengan jari-jari yang berbentuk runcing. Kelainan emosi raut muka, hidung, dan mulut relatif tampak kecil dengan dagu yang berbentuk ganda. Dada dan payudara membesar, bentuk payudara mirip dengan payudara yang telah tumbuh pada anak pria. Keadaan demikian menimbulkan perasaan yang kurang menyenangkan. Abdomen membuncit dan menggantung serupa dengan bentuk bandul lonceng. Kadang-kadang terdapat stripe putih atau ungu. Lengan atas membesar. Pada pembesaran lengan atas ditemukan biasanya pada bisep dan trisepsnya. Penata laksanaan. Menurut McDonald 2011, tujuan utama tata laksana obesitas pada anak dan remaja adalah menyadarkan tentang pola makan yang berlebihan dan aktivitas yang kurang, serta memberikan motivasi untuk memodifikasi perilaku anak dan orang tua. Tujuan jangka panjang adalah perubahan gaya hidup yang menetap, yaitu pengaturan makan. Pada bayi diberikan ASI eksklusif, makanan padat tidak boleh diberikan kurang dari 4 bulan, pemberian sayur dan buah. Pada usia prasekolah 1-3 tahun, hindari makanan gorengan, tidak berlebihan mengonsumsi gula, susu rendah lemak, keju rendah lemak, diberi makanan sayur dan buah dan juga makanan selingan. Pada usia anak sekolah 4-6 tahun, hal-hal yang dianjurkan sama dengan anak usia prasekolah. Energi diberikan sesuai kebutuhan dalam keadaan yang terpaksa, misal pernafasan terganggu. Susah bergerak, diberikan pengurangan kalori dengan pengawasan yang ketat. Pada anak usia remaja, target penurunan berat badan dapat direncanakan setiap kunjungan, biasanya 1-2 kg per bulan. Penurunan asupan kalori diberikan bertahap, sekitar 300-500 kalori dari asupan makanan sehari-hari. Penurunan berat badan tidak perlu menghilangkan seluruh kelebihan berat badan, karena pertumbuhan linear masih berlangsung. Penurunan berat badan cukup sampai berat badan berada 20% di atas berat badan ideal. 2. Modifikasi perilaku. Monitor diri sendiri. Anak dilatih untuk memonitor asupan makanan dan aktivitas fisik. Stimulus kontrol, meminimalkan keinginan untuk memakan makanan yang berlebihan. Perubahan perilaku, kebiasaan makan cepat dirubah perlahan. Mengontrol besar porsi sehingga merasa puas dengan besar porsi sedang, dan meminimalkan snack. Memberikan imbalan apabila anak berhasil menurunkan berat badan. Teknik
perilaku kognitif, yaitu mengembangkan teknik pemecahan masalah seperti merencanakan untuk situasi dengan risiko tinggi, misal pada waktu liburan atau pesta. Pertemuan untuk menekankan agar tidak makan berlebihan. Barlow 2007. Aktivitas fisik dan olahraga. Frekuensi olahraga 3-5 kali per minggu. Lama olahraga pemanasan 15 menit ditambah 30-40 menit. Jenis olahraga sesuai dengan hobi anak. Tenis, menari, basket, dan lain sebagainya. Menambah kegiatan atau aktivitas fisik, misal berangkat sekolah jalan kaki, lebih baik naik tangga daripada menggunakan lift. Mengurangi aktivitas yang pasif, misal menonton TV, bermain video game, membaca buku, dan lain-lain, maksimal 2 jam sehari. Partisipasi orang tua. Orang tua adalah contoh yang terbaik bagi anak. Sekurang-kurangnya salah satu orang tua ikut secara intensif dalam program perawatan anak. Penelitian mendapatkan bahwa kelompok anak yang orang tuanya ikut berpartisipasi berat badannya turun lebih banyak dan tetap stabil. Program gizi. 1. Pola makan yang besar, pola aktivitas fisik yang benar, modifikasi perilaku, farmakoterapi, dan terapi bedah. Pengajian, identitas klien, nama, umur, jenis kelamin, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga bisa dilihat. Diagnosa. 1. Obesitas berdasarkan gangguan kebiasaan makanan, intoleransi aktivitas berdasarkan gaya hidup monoton, pola nafas tidak efektif berdasarkan obesitas, gangguan citra tubuh berdasarkan perubahan struktur atau bentuk tubuh. Diagnosa keperawatan obesitas berdasarkan gangguan kebiasaan makanan, tujuan dan kriteria hasil, berat badan membaik, tebal lipatan kulit membaik, indeks merasa tubuh membaik, intervensi, observasi, identifikasi kondisi pasien yang dapat mempengaruhi berat badan, terapeutik, hitung berat badan ideal pasien, edukasi, jelaskan hubungan antara asupan makanan, aktivitas fisik, penambahan berat badan, dan penurunan berat badan. Diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas berdasarkan gaya hidup monoton, tujuan kriteria hasil, frekuensi nadi meningkat, saturasi oksigen meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, kecepatan berjalan meningkat. Intervensi keperawatan, manajemen energi, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional. Terapeutik, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, kunjungan. Edukasi, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas selama bertahap. Kolaborasikan dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Diagnosa keperawatan, pola nafas tidak efektif berdasarkan obesitas, tujuan kriteria hasil, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu nafas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik. Intervensi, observasi, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas tambahan. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan Healthy dan chill lift. Posisikan semi Fowler atau Fowler, berikan minuman hangat. Edukasi, anjurkan asupan cairan 200 ml per hari. Jika tidak kontradiksi, anjurkan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.